semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kita sudah mempelajari kalimat tertutup dan kalimat terbuka beserta contohnya. Kemudian kita juga sudah mengenal dan memahami apa itu persamaan linear satu variabel. Yang mana pengertian dari persamaan linear satu variabel adalah sebuah persamaan yang dihubungkan oleh tanda sama dengan yang memiliki variabel satu dan berpangkat satu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara penyelesaian daripada persamaan linear satu variabel. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, jadi yang perlu kamu ketahui ketika menyelesaikan persamaan linear satu variabel, tugas kita yang utama adalah mencari nilai variabelnya. Ibu ulang sekali lagi, tugas kita yang utama di penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah mencari nilai variabelnya. Contohnya adalah X dikurang 5 sama dengan 10. X dikurang 5 sama dengan 10. Nah, di persamaan itu tugas kita adalah mencari nilai X-nya. Nilai X itu bernilai berapa supaya persamaan itu bernilai benar. Oke, untuk penyelesaiannya silakan simak. Nah, di sini sudah ada yang menuliskan menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Nah, di sini penyelesaian persamaan linear satu variabel harus kita selesaikan dengan aturan yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan atau variabel yang sama. Kemudian aturan yang kedua, mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan atau variabel yang sama. Maksudnya gimana, Bu? Oke, supaya lebih mengerti aturan-aturan ini, silahkan kita lihat contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama dikatakan X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, ini kan bentuk persamaan linear satu variabel karena ada satu variabel X dan dia berpangkat 1. Nah, penyelesaiannya ini, jika soal masih seperti ini, masih sangat mudah sebenarnya. Mudahnya bagaimana? Kamu tinggal pikirkan satu angka, gantikan X supaya dikurang 5 sama dengan 8. Nah, ketika kamu tidak bisa memikirkannya langsung, maka kita selesaikanlah secara persamaan linear satu variabel. Caranya adalah, di sini aturan pengurangan dan di sini variabel yang memiliki koefisien 1, kita gunakan aturan yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan. Maka X dikurang 5, angka 5 di sini bernilai negatif. Kita tambahkan 5 supaya hasilnya 0. Kemudian karena ini sudah ditambah 5, berarti ruas kiri yang ini berfungsi sebagai ruas kiri, 8 sebagai ruas kanan. Diulang sekali lagi, X kurang 5 sama dengan 8 berarti ada dua ruas. Ruas kirinya X kurang 5, ruas kanannya 8. Nah, X dikurang 5 ditambah 5 karena di sini kita tambah 5, berarti ruas kanannya juga kita tambah 5. Karena di aturan dikatakan kita jumlah atau kurangkan kedua ruas dengan bilangan atau variabel yang sama. Sekarang kita menjumlahkan di bilangan yang sama ya. Ibu ulangi, kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Maka hasilnya sendiri X, karena minus 5 tambah 5 adalah 0. X sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Berarti nilai X-nya adalah 13. Begitu cara penyelesaiannya jika persamaan linear satu variabel, soalnya adalah X kurang 5 sama dengan 8. Atau jika bisa kamu langsung jawab, tapi soalnya ketika seperti ini, nanti kalau soalnya sudah seperti bagian yang keempat sana, kamu harus menyelesaikan secara PLSV. Kalau seperti ini boleh dengan luar kepala. Bukan begitu? Nah, di sini dikatakan X sama dengan 13 hasil yang kita peroleh. Maka coba masukkan atau gantikan setiap X menjadi 13. Maka coba kita gantikan setiap variabel yang memiliki variabel X bernilai 13. Berarti 13 kurang 5 sama dengan 8. Maka persamaannya sudah selesai. Ini adalah himpunan penyelesaian daripada X kurang 5 sama dengan 8. Nah, kita lanjut. Sekarang 7 dikurang X sama dengan 5. Jika
karena 7 kurang 2 sama dengan 5. Jika kita selesaikan secara persamaan linear satu variabel, bolehlah 7 supaya dia bernilai 0, maka kita kurang 7, ini yang kita kurangkan, kemudian kurang M sama dengan, karena di sini dikurang 7 maka ini juga dikurang 7. 7 dikurang 7 habis 0, maka minus M sama dengan 5 dikurang 2 minus 2. Karena variabel untuk persamaan linear satu variabel, kamu harus catat, tidak boleh variabel yang kita cari itu bernilai negatif variabelnya. Harus bernilai positif variabelnya. Untuk hasilnya boleh negatif. Seperti ini, tidak boleh dia minus M. Maka untuk penyelesaiannya di kedua ruas kita kalikan negatif dengan menggunakan aturan yang kedua, mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan atau variabel yang sama. Kita kalikan dengan tanda negatif. Maka negatif M kali negatif hasilnya M sama dengan 2. Maka terbukti M-nya itu bernilai 2. Seperti itu dia. Nah, bagaimana untuk contoh yang ketiga? Untuk contoh yang ketiga, nah, supaya kamu tidak bingung dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel, yang kita selesaikan itu, yang pertama itu adalah konstantanya. Terakhir kita selesaikan untuk bagian variabel. Seperti ini yang kita selesaikan konstanta. Contoh ini juga yang kita selesaikan konstanta. Nah, untuk yang contoh soal 2x tambah 5 sama dengan 11, yang kita selesaikan konstantanya juga, yaitu bagian 5. Nah, cara penyelesaiannya adalah 2x ditambah 5, supaya 5-nya bernilai 0 maka kita harus kurang 5 sama dengan ini yang kita tambahkan, yang kita masukkan yang baru, maka di sini juga 11 dikurang 5. Kemudian untuk hasil 2x, karena 5 kurang 5 habis, atau 0, 11 kurang 5 sama dengan 6. Nah, variabelnya masih memiliki koefisien 2. Variabelnya harus selalu memiliki koefisien 1 baru selesai tugas kita. Maka di ruas kiri harus sampai dia x, tinggal x. Di sini sampai tinggal m, sampai hanya tinggal variabelnya. Maka 2x di sini di ruas kiri dan 6 di ruas kanan. Supaya x ini bernilai hanya x, maka kedua ruas kita bagi 2. Kita bagi 2. Maka 2x dibagi 2 hasilnya adalah x sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Seperti itu penyelesaiannya. Berarti ketika ada suatu persamaan, tugas kita tak seperti yang Ibu bilang tadi, tugas kita adalah mencari nilai variabelnya. Maka variabelnya di sini nilainya adalah 3. Coba kita substitusi atau kita ganti. X menjadi 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka persamaan ini sudah bernilai benar dan terbukti. Lanjut contoh soal yang keempat, 2x ditambah 3 sama dengan x ditambah 7. Penyelesaiannya, langkah pertama yang kita selesaikan adalah konstanta di ruas kiri. Diulangi, penyelesaian pertama adalah kita selesaikan dulu konstanta di sebelah kiri. Maka di sini ada angka 3, supaya dia bernilai 0 maka kita kurang 3. 2x tambah 3 dikurang 3 sama dengan, karena ini yang kita tambahkan, sama dengan, karena ini yang kita tambahkan berarti ruas kanan juga dikurang 3, berarti x ditambah 7 kurang 3. Kemudian untuk hasilnya di sini jadi 2x sama dengan, karena 3 kurang 3 sama dengan 0. Kemudian x ditambah 7 dikurang 3 adalah 4. Kemudian 2x, supaya ini bernilai x, maka harus kita kurangkan dengan x. Kemudian x dikurang x tambah 4. Nah, 2x dikurang x, kamu harus ingat yang namanya aljabar. 2x dikurang x yang kita kurangkan koefisien. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. 2 kurang 1, maka hasilnya adalah x sama dengan x dikurang x habis, maka x-nya bernilai 4. Berarti variabel pada persamaan linear satu variabel ini adalah 4, atau himpunan penyelesaiannya x adalah 4. Maka coba kita gantikan, setiap ada x di sini kita ganti jadi 4. Apakah benar persamaan ini bernilai sama? Maka ini 2 dikali 4, ini kita ganti jadi 4, ini juga kita ganti jadi 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 3, 11. Kemudian ini 4 ditambah 7 hasilnya 11. Maka
persamaan ini sudah terbukti bahwa nilai variabel X-nya adalah 4. Seperti itu dia penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya jika kita menggunakan cara atau aturan yang pertama atau yang kedua. Untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel, Ibu kasih dua cara. Yang pertama tadi adalah cara yang sebelumnya dengan dua aturan itu. Nah, sekarang Ibu akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan aturan perpindahan ruas. Ibu ulangi, penyelesaian ini boleh juga dengan menggunakan aturan perpindahan ruas. Menurut Ibu, cara ini lebih mudah dipahami karena lebih singkat, padat, dan jelas. Tergantung kamu mau pilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang pertama adalah menjumlah atau mengurangkan kedua ruas, kemudian membagikan atau mengalihkan kedua ruas. Nah, cara yang ini adalah mengingat aturan perpindahan ruas, ruas kiri dengan ruas kanan, yang mana di persamaan linear satu variabel ruas kiri adalah ini, ruas kanan adalah ini. Ulangi, ruas kirinya adalah 7 kurang X, kemudian ruas kanannya adalah 5. Begitu juga dengan contoh LPLSD ini. Ruas kirinya adalah 2X tambah 5, kemudian ruas kanannya adalah 11. Penjelasan dari perpindahan ruas ini adalah ketika dia di ruas kiri bernilai pengurangan atau negatif, pindah ruas ke kanan menjadi positif. Kemudian jika di ruas kiri dia positif atau penjumlahan, maka di ruas kanan dia jadi negatif atau pengurangan. Kemudian, jika di ruas kiri dia bernilai kali, jika di ruas kiri dia bernilai kali atau operasinya perkalian, pindah ruas ke sebelah kanan jadi bagi. Kemudian, jika pembagian, pindah ruas ke sebelah kanan jadi pengkalian. Supaya lebih mengerti silakan simak. Nah, di sini katakan X dikurang 5 sama dengan 8. Yang kita cari adalah nilai X. Maka yang kita pindahkan di sini adalah kurang 5. Berarti X sama dengan, tetap kita tuliskan dahulu ruas kanannya, yang kita pindahkan yang paling akhir. Di sini kurang 5, di situ ruas kiri kurang, pindah ke kanan jadi tambah. Berarti di sini jadi tambah 5. Berarti X sama dengan 13. Sama kan dengan hasilnya tadi? Nah, kita coba lagi yang bagian kedua. 7 kurang M sama dengan 5. Berarti kita tinggalkan yang minus M. Ingat ya, variabel selalu kita buat di sebelah kiri. Kita usahakan variabel yang kita cari selalu di sebelah kiri atau di ruas kiri. Maka sama dengan 5 yang kita pindahkan ke 7. 7 di sini bernilai positif. Kita pindahkan jadi kurang 7. Kemudian minus M, 5 dikurang 7 minus 2. Kemudian semua kita kali dengan negatif. Negatif kali negatif, M ditambah sama dengan M sama dengan negatif kali negatif positif jadi 2. Kita lanjut. Oke, baik. Untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan aturan perpindahan ruas, jika di ruas kiri bernilai penjumlahan atau positif, pindah ruas kanan menjadi pengurangan. Begitu juga jika pengurangan pindah ke ruas kanan jadi penjumlahan, serta perkalian pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, kemudian pembagian pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. Nah, untuk menggunakan aturan perpindahan ruas ini, kita bahas langsung kepada satu contoh soal. Soalnya misalnya ada sebuah persamaan linear satu variabel 17 dikurang Q ditambah 1 sama dengan 6. Nah, di sini tugas kita adalah mencari nilai variabel Q. Nah, menyelesaikannya ini adalah dengan cara pertama kita pindahkan dahulu Q ditambah 1 ini ke sebelah kanan menjadi penjumlahan, berarti 17 sama dengan 6 ditambah Q ditambah 1. Kita tutup kurung. Kemudian sekarang 6 ini kita pindahkan ke ruas kiri karena di sini penjumlahan, berarti 17 dikurang 6 sama dengan Q ditambah 1. Maka 17 dikurang 6 adalah 11, Q ditambah 1. Q tambah 1 di sini boleh kita ganti menjadi Q tambah 1 sama dengan 11. Sama saja ya, ini dengan ini adalah ekuivalen atau sama. Maka Q kita tinggalkan di sebelah kiri, penjumlahan di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan, penjumlahan pindah menjadi pengurangan, berarti 11 dikurang 1, Q sama dengan 10.
Maka nilai Q pada persamaan ini adalah 10. Coba kita masukkan. Q bernilai 10. 10 ditambah 1 sama dengan 11. 17 dikurang 11 sama dengan 6. Maka penyelesaian kita terbukti. Nah, contoh soal yang kedua, misalnya ada lagi. Tentukan dulu penyelesaian dari M ditambah 9 tutup kurung, kemudian dibagi 6 sama dengan 5. Nah, menyelesaikannya tetap kita gunakan aturan perpindahan ruas. Yang kita pindahkan yang mana? Yang konstanta. Berarti M ditambah 9, kemudian ini pembagian pindah menjadi di sini 5, kemudian pembagian tadi kita pindah menjadi kali. Maka M ditambah 9 sama dengan 5 kali 6, 30. Kemudian M sama dengan 30. Di sini tambah 9 pindah ruas menjadi pengurangan. Maka hasilnya M sama dengan 21. Berarti penyelesaian dari M tambah 9 bagi 6 sama dengan 21. Maka untuk pembuktian benar atau tidaknya penyelesaian kita, boleh kamu substitusi atau gantikan. Pada soal, M-nya bernilai 21, berarti 21 tambah 9, 30 bagi 6 sama dengan 5. Berarti penyelesaian kita sudah terbukti. Satu contoh soal lagi. Soal yang ketiga, penyelesaian dari 3 dikali M dikurang 1 ditambah 5 sama dengan M ditambah 10. Nah, untuk menyelesaikan ini sebelumnya kita selesaikan dulu bentuk aljabarnya, karena ini merupakan bentuk aljabar ya. Kita selesaikan dengan cara mengalihkannya satu per satu. Untuk hasilnya 3 dikali M, maka 3M, 3 kali negatif 1 atau 3 kali 1, di sini pengurangan, maka kita tuliskan langsung pengurangan. 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 5 sama dengan M ditambah 10. Kemudian 3M minus 3 ditambah 5 hasilnya ditambah 2 sama dengan M ditambah 10. Nah, sekarang persamaan linear satu variabelnya sudah lebih sederhana, boleh kita selesaikan dengan aturan perpindahan ruas. Cara menyelesaikannya, yang kita selesaikan pertama adalah konstanta terlebih dahulu ya. Maka 3M sama dengan M ditambah 10, di sini tambah 2, pindah ruas jadi kurang 2. Hasilnya 3M sama dengan M ditambah 10 kurang 2, 8. Nah, sekarang yang kita selesaikan adalah bagian variabel. Maka di sini M-nya bernilai penjumlahan kan, maka kita kurangkan jadi pengurangan. 3M dikurang M sama dengan 8. 3M kurang M adalah 2M sama dengan 8. Nah, jika dibentuk aljabar kamu masih ingat 2M itu adalah 2 dikali M. Maka hasilnya karena perkalian kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian. M sama dengan 8 dibagi 2, maka M-nya adalah 4. Nah, untuk membuktikan apakah penyelesaian kita sudah benar, boleh kamu gantikan di bentuk soal setiap M bernilai 4. Ketika hasilnya sudah sama di ruas kiri dan kanan, maka penyelesaian kita sudah benar. Seperti itu dia untuk penyelesaian menggunakan aturan perpindahan ruas.